Ya Bang Topik, kembali lagi kita untuk ngobrol-ngobrol santai Bang. Ini nggak kaku-kaku kali sebenarnya Bang. Ya, Jadi kan aku udah ada 10 hari nih ya. 7 hari seminggu lah hari ini di Jogja Bang. Memang belum lama tapi banyak hal-hal yang menurutku itu menarik Bang. Di Jogja kebudayaannya, terutama kita bicara tentang mahasiswanya Bang kan. Mahasiswanya itu kayaknya keren-keren Bang ya. Belajar tadi bahkan aku senang memperhatikan gini Bang. Kalau kita cari sarapan itu, sambil sarapan orang itu ini ngerjain tugas, bawa laptop. Pokoknya itu dimanapun belajar menjadi apa ya, ciri khasnya Bang ya. Nah Bang, mungkin 2 bulan apakah udah mulai terasa juga Bang perubahan itu? Tahu Bang gimana melihat orang-orang itu? ya pertama tentunya kita shock culture ya. Iya. Jadi karena budaya kita di Sumatera itu memang jauh berbeda sama yang di sini. Iya. Tentunya pasti mengalami ya hal-hal yang tak terduga seperti Iya. dari sikap orang di sini. Dan saya sangat suka orang di sini tuh Kayaknya ramah-ramah. ramah-ramah Bang ya, karena Ya. kayak kemarin aku jalan itu di depan kan, monggo Mas, kayak Ya. gitu. Kalau misalnya ada misalnya kesenggol dikit, minta maaf. Minta maaf, padahal mungkin kita yang salah ya kan. Nah, itu dia. Dan itu merupakan gimana ya? Itu kultur yang sangat bagus. Karena kan Indonesia dikenal dengan keramah tamahannya. Iya, Jadi dapat lah Indonesia situasi apa suasana itu Bang ya. Iya, iya. Kalau dari mahasiswanya Bang, semangat belajarnya itu Bang, Wih, kalau mahasiswanya semangat belajarnya super. coba-coba. Kalau kita bilang gila mungkin keterlaluan ya, tapi Iya. kalau menurut saya sendiri itu udah sangat high Luar sekali biasa, ya. Jadi orang itu kayaknya tidak ada hari tanpa belajar. Iya, karena kayak tadi lah kan kita muter-muter di kampus. Kenapa aku sebenarnya pengen ke kampus Bang? Tujuan utama aku ke Jogja karena aku pengen melihat bagaimana sih mereka di dalam kampus di hari libur. Ternyata di hari libur rame Bang ya. Wih. Belajar kelompok-kelompok tuh Bang kan. Kalau di kampus kayaknya nggak ada hari libur dah. Nggak ada hari Soalnya- libur Bang ya. Tapi tetap sih kayak kalau administrasi tutup, Sabtu Minggu tutup. Cuma ada beberapa spot yang dibuka kayak perpus itu kalau Perpus hari Minggu itu terbuka. itu kalau teknis enggak ya, cuma Oh, ya. Sabtu buka. Bahkan di jurusan kami sendiri itu sampai jam 9 malam. 9 malam. Iya, Itu masih rame orang. iya. Jadi kalau di kelas kami sendiri healingnya itu orang itu ngajaknya bukan main-main ke pantai, Jadi tapi healingnya ke perpus. ke perpus. Ya, dan itu membuat saya shock awalnya sih. Hmm. Tapi karena udah mulai terbiasa ya ikut Menyesuaikan. alur aja. Ya. Kalau di tim abang lah, Pak, ya, di kelas lah atau di keluar daripada kelas Bang kan, gimana metode belajar yang diterapkan Bang? Kalau misalnya Sama di- teman-teman gitu lah, mungkin nanti bisa diikuti sama kawan-kawan lain Bang kan. tentunya kalau tipsnya ya, Hmm. kalau yang kuliah dari teman-teman di kelas, kan kami tuh dosen juga udah ngasih materi nih. Misalnya besok kita masuk, malam ini udah dikirim materinya. Jadi si kami mahasiswa itu udah bisa melihat dulu nih materi yang diajari besok. Jadi kami udah belajar duluan, besok tinggal kita menanyakan apa yang belum kita ketahui atau yang perlu diperjelas. Jadi sistemnya ya kita udah start duluan. Oh berarti kita datang nggak dengan kepala kosong Oh Bang? enggak. Udah ada ini ya. Ya, justru emang ya harus belajar. Hmm. Kalau nggak belajar ya kita ketinggalan. Iya. Dan Karena- ada beberapa dosen tuh punya cara berbeda-beda ya. Contohnya? Ada dosen itu setiap kali masuk harus kuis. Tentunya kan buat kita Kuis iya, setiap masuk. iya, Waduh. setiap masuk tuh harus kuis. Jadi ya kita harus wajib belajar. Iya, Kalau soalnya- enggak ya kita bakal nggak dapet. Iya. Bahkan ada juga dosen yang suka ini menunjuk nih, misalnya kita belum ready nih kan, dia bertanya, ya udah dilempar aja kamu gitu. Ya harus jawab. Mau nggak mau. Iya. Kalau nggak bisa jawab, Ya kalau nggak bisa siap sih dibantu, cuma kan Oh. kita sendiri merasa malu lah Malu kan. emang ya. Karena kan kita udah berada di kelas yang super banget. berarti pendidikan dewasa di situ Bang ya. Iya. Namanya S2 ya. Jadi kemarin aku ke ini Bang, ke Batu Akik. Buku Akik. Ah. Nah, buku Akik itu tempat buku bukan punya pemerintah lah kayaknya. Jumpa Putut juga salah satu penulis keren. Nah, di sana itu tempatnya nyaman Bang. Habis itu memang orang itu di sana membaca di pinggir-pinggir itu. Keren kali Bang. Memang kayaknya tempat-tempat kayak gitu dibutuhkan untuk terutama di daerahku Bang ya, di Aceh Singkil untuk
menyediakan satu tempat yang bisa untuk mereka belajar, bisa banyak lah sharing-sharing pengetahuan gitu bang kan, tempat-tempat diskusi. Nah kalau abang apa yang abang pelajari di Jogja ini yang mungkin bisa pengen abang bawa pulang lah di kampung halaman abang yang nggak ada di sana kira gitu? Kalau aku sih karena masih baru 2 bulan ya, jadi aku belum tahu nih gimana yang spesifiknya. Cuma secara dasarnya aja, ya banyak sih harus diterapkan di sana. Seperti cara pembelajaran. Oh metode-metode Ya, belajar tuh. terus dengan metode kita harus saling diskusi nih, misalnya sesama teman-teman, karena suatu masalah itu terpecahkan apabila banyak pikiran yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Kalau kita sendirian, wah bakal susah. Susah, Bang, ya. Serta ya mungkin dengan tata krama yang baik gitu. Kalau misalnya harus saling nyapa, kalau misalnya kita yang tahu nih, kita yang nyapa duluan, kita nggak harus mandang usia gitu. Iya. Bagus ya. Iya. Karena memang gimana bang ya, Jogja ini menurutku tempat yang istimewa bang. Terutama Malioboro tuh bang ya. Bagaimana perasaan bang di Malioboro? Tadi kita barusan ke Malioboro nih. Bagi sebagian orang Malioboro tuh tempat ini ya, tempat, ada yang bilang kalau Malioboro tuh tempatnya untuk merenung diri. Merenung diri. Ya, ada kawanku bilang seperti itu. Yeah. Tapi bagi saya tidak, karena dengan hiruk pikuk yang rame, Rame, Bang. saya mungkin tipe orang yang belajarnya itu di tempat yang sepi, yang tenang. Yeah. Tapi mungkin bagi sebagian orang ya pengen hal seperti itu. Jadi bagiku bang, Malioboro itu tempat yang ramai dalam kesunyian bang. Karena gimana tuh? tempatnya itu nggak ada tempat yang ramai bang, tapi kita nggak nyaman. Nah di Malioboro itu ramai tapi kita nyaman bang. Nggak tahu ya, kayaknya itu nyaman dulu di situ lihat apa itu bang namanya, becak-becak yang bawa kayak kuda tuh, apa nih istilahnya? Delman. Nah delman, bapak-bapak, bule-bule di situ banyak bang kan yang kayaknya mereka juga menikmati suasana di situ. Kayaknya memang suatu saat pengen lah bang bawa istri ke situ bang. Kalau nikah bulan madunya di Malioboro gitu. Nah ini abang kan setelah kuliah nanti apa sih plan abang nih bang? Kalau plan sendiri pastinya setelah menyelesaikan tuh ya dapat pekerjaan lah. Jangan mana? Berarti nggak ada apa karir abang yang abang inginkan nih bang setelah kuliah? Pengennya sih jadi konsultan ya, Konsultan? di bagian engineer. Oh. Tapi ya itu kan cuma rencana ya. Yeah. Tapi nanti apapun yang kita hadapi ke depannya pastinya kita jalani. Kayaknya memang abang cocok nih di dosen nggak bang? Kalau dosen gimana ya? Ya pasti sesuai visi misi dari beasiswanya, pasti jadi dosen ya. Cuma kan kita nggak dibatasi nih Untuk berkarir. jadi karena menurut saya belum bisa untuk sistem mengajar seperti dosen-dosen, ya mungkin butuh belajar dulu gitu. Tapi kalau untuk niatan sampai sekarang belum sih. Jadi kan abang di kelas abang cerita tuh kayaknya orang-orang di kelas abang tuh keren-keren. Iya. Ada mereka yang sudah pengalaman kerja. Itu kan kayaknya memudahkan abang untuk relasi ke depan tuh bang. Apa yang abang siapkan dari teman-teman untuk bisa sama-sama gitu bang? Tentunya saya sebagai orang pendatang di sini kan, saya tuh orangnya gimana caranya tuh biar bisa dekat ke semua kawan-kawan. Kayak duta persahabatan bang ya? Jadi sekarang di kelasku itu mereka manggil saya duta persahabatan. Mungkin Duta karena persahabatan. saya itu nggak milih-milih kawan. Jadi semua tuh saya Rangkul bang ya? rangkul. Karena kita kan di kelas itu kan bukan cuma satu suku, tapi satu Indonesia gitu. Jadi saya tuh berusaha gimana caranya saya sendiri pribadi dulu nih bisa dekat dengan orang-orang itu, dan kemudian baru kita sambungkan antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Berarti abang pertama datang ke Jogja ini memberanikan diri bang ya? Gak ada yang kenal bang awalnya bang ya? Wah, kalau kata sahabat saya di Aceh itu, saya itu sebenarnya modal nekat. Jadi dengan modal nekat itu saya udah bisa pergi kemana-mana. Yang utamanya sih nekat aja ya. Nekat dalam artian ya butuh persiapan, nggak cuma nekat-nekat. Ya apapun yang terjadi itu nggak. Berarti untuk teman-teman yang ada di luar nih bang, terima kasih terakhir nih kan udah bawa wisata nih bang. Untuk yang mau ke Jogja nih bang, apa yang perlu disiapkan dan apa yang nggak, ya yang kira-kira nggak perlu ditakuti lah? Tentunya seperti yang saya bicarakan sebelumnya, kita harus banyak bertanya. Karena pengalaman orang itu jauh lebih berharga
ketimbang kita cari-cari sendiri misalnya tentang informasi Jogja. Kemudian apa tadi tipsnya? Ya, untuk yang pengen ke Jogja. Kalau yang Mungkin rekomendasikan tempat-tempat yang udah mengunjungi, Bang. Kalau Yang saya keren-keren. di sini belum terlalu banyak kunjungi tempat ya, karena masih disibukkan dengan kuliah, Oh aktivitas iya, itu juga, Bang, tugas-tugas yang banyak banget. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin kuliah di Jogja, ya tentunya persiapan diri dulu, kemudian cari informasi yang banyak lagi dari orang yang sudah mendahului. Dalam artian mendahului, dia udah mendahului dulu udah kehidupan di dulu Jogja ya. gitu. Iya. Sehingga nantinya kalau udah nyampe di sini nggak terlalu shock. Iya. Karena saya sendiri merasakan shock gitu. Luar biasa. Mungkin persiapan belajar lebih dikebut, Bang, ya. Nah, Nggak itu. mulai jauh-jauh kali lah gitu, Bang. Iya ya, sistem belajar itu nggak ada yang namanya keberuntungan. Kayak CPNS itu misalnya tes misalnya. Beruntung nggak ada Itu istilahnya, nggak ada, yang ada belajar. persiapan, Bang, ya. Persiapan belajar dan belajar. Oke. Terima Ya. kasih, Bang. Ini udah 2 episode. Terima kasih, next time mungkin kita bisa buat pakai Zoom, Bang. Oh iya, Untuk karena ngomong-ngomong, udah ya. jarak jauh ya. Iya. Ya. Nih, besok saya juga pulang ke Medan kembali, teman-teman. Oke, see you.